Halo, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat ya, teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas lagi kelanjutan dari tenaga kerja laki-laki yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya itu ya. Jadi teman-teman semua gini, saya kan sudah membahas pekerja migran untuk TKL di Hong Kong itu sebenarnya bisa urus secara mandiri ya, tetapi resikonya seperti kemarin udah bayar 65 juta di agen, akhirnya dia di interminit, dan dari KJRI sudah backup pun urus pun, artinya gak bisa karena gak bisa untuk agensi telepon agensi ini ada pekerja migranmu yang di interminit dan dia sudah bayar ke kalian 65 juta, gimana nih? Jadi teman-teman semua, karena memang untuk tenaga kerja laki-laki penempatannya belum ada kan teman-teman semua. Di sini saya ingin menjelaskan resiko dari mengurus mandiri untuk pekerja migran Indonesia. Kalau kita mengurus mandiri, it's okay, bisa kalian urus mandiri, tetapi kesempatan para agensi-agensi yang mencari keuntungan berlebihan. Contohnya seperti ini, udah bayar 65 juta, udah gadein tanah, udah gadein sertifikat di Indonesia, baru 4 bulan atau 3 bulan dia kerja langsung di interminit. Di interminit, teman-teman semua. Jadi terpaksa setelah dia di interminit mau melapor ke KJRI pun, KJRI nggak bisa berbuat lebih gitu, karena dia urus mandiri teman-teman semua. Kenapa saya bilang ini merugikan? Karena pemerintah tidak bisa membackup sepenuhnya untuk yang urus mandiri. Karena benar-benar belum ada penempatan pekerja migran untuk laki-laki di Hong Kong. Gitu teman-teman semua. Dan alhasil pekerja migran ini karena dia masih ada utang di kampung, dia udah urus nih di KJRI udah bantuin dia panggil agensinya untuk mediasi, gimana nih caranya nih, tapi tetap dari agensinya ngomong bahwa majikan udah nggak mau lagi sama dia. Mau gimana lagi gitu katanya, terpaksa ya udah harus pulang, dibelikan tiket, hak-haknya dibelikan tiket, dikasih gaji lah dia. Tetapi pekerja migran ini masih ada utang di kampung. Yang 65 juta itu belum ada setengah katanya. Dan dia membeli apa? Overstay sekarang. Saya udah WA juga, udah berkomunikasi sama Pak Kepala Badan. Saya bilang, Pak Kepala Badan BP2MI, Pak Beni Ramdhani, mohon ke depan biar dari Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI untuk melihat Hong Kong ini gitu. Biar benar-benar ada pekerja migran untuk tenaga kerja laki-laki ini diatur penempatannya agar agensi-agensi tidak mencari keuntungan. Karena mereka nih kalau seumpamanya kita biarkan aja gini, banyak agensi-agensi atau PT-PT di Indonesia yang nakal yang bisa memanfaatkan ini, momen ini gitu. Karena memang teman-teman semua ternyata TKL yang mereka urus mandiri itu di sini nggak ilegal, mereka resmi. Tetapi kembali yang saya bilang tadi, bahwa mereka tuh nggak bisa backup sepenuhnya oleh pemerintah kalau mereka urus mandiri gitu. Karena benar-benar belum ada penempatan kayak kita ya gitu, pekerja migran untuk tenaga kerja wanita gitu. Ini kan kalau seumpamanya biaya penempatan melebihi dari 21 juta berarti dia overcharging, kita bisa melaporkan dan bisa diuruskan, benar nggak sih? Tetapi kalau mereka nggak bisa, ini sementara dilaporkan PT-nya yang memproses, dari sana yang membantu memproses, sementara dilaporkan juga udah masuk ke BP2MI dan PT-nya udah dipanggil bukan kemarin, tadi barusan saya bikin video ini. Sebelum saya bikin video ini, masnya WA saya, Mbak, itu PT-nya lagi proses orang nih, saya dengar dia udah bla bla bla, pokoknya dia udah ceritakan dia proses lagi baru ini gitu, PT-nya di sini dan agensinya yang di sini yang ada di Yuen Long sana, mereka sedang memproses orang di Indonesia gitu. Saya nggak bisa ngomong lebih
teman-teman semua. Saya cuman bilang bahwa, ya Mas, ini nanti dimonitor. Artinya saya pun hanya bisa melaporkan, membantu melaporkan bahwa gimana nih, kasihan loh, jangan ada lagi yang terjadi teman-teman lain gitu, teman-teman lain yang dimanfaatkan oleh PT atau agensi karena penempatannya tidak teratur. Maksudnya gitu, ngerti nggak sih? Ini mereka nih, aduh, saya tuh bingung sebenarnya. Memang nggak ada penempatan untuk tenaga kerja laki-laki. Tetapi kalau mereka find di sini, mereka cari di sini nanti, bisa diuruskan ya secara di Hong Kong mereka resmi gitu. Tetapi yang dari Indonesianya ini, yang bisa memanfaatkan mereka untuk cari job tapi bayar lebih gitu. Masuk nggak kira-kira ya? Kalau penjelasan saya nih muter kayak mohon kalian cerna gitu ya. Bahwa kayak saya bilang tadi bahwa karena belum dihandle oleh pemerintah, jadi ya bisa PT memanfaatkan gitu atau agensi memanfaatkan hal ini gitu ya. Sedangkan kita aja pekerja migran yang resmi penempatannya gitu ya, banyak agensi yang overcharging, apalagi yang seperti ini gitu, 65 juta loh. 65 juta baru 4 bulan langsung mana bisa dia menutup hutangnya gitu di Indonesia. Dia terpaksa dia pilih overstay. Maaf, ini agak saya tutup biar cahayanya nggak masuk. Begitu teman-teman semua. Saya baru nerima ini WA-nya barusan gitu. Saya Mbak, dia ngomong ke saya, Mbak gimana ya? Ini PT suruh cabut laporan saya gitu. Sementara saya bingung, saya pun ini nggak tahu gimana. Saya langsung bilang bahwa, Mas, kamu kan sekarang udah overstay, gimana nih untuk ke depan biar teman-teman nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi kayak dimanfaatkan seperti ini gitu. Dan kemarin saya juga udah berkomunikasi dengan Pak Beni Ramdhani bahwa tolonglah diperhatikan ini ke depan, bahwa benar-benar penempatan untuk tenaga kerja laki-laki itu udah harus ada peraturannya atau udah ada penempatan resmi gitu, dan biayanya udah ketahuan. Kayak kita kan sebenarnya ya udah, kita nggak usah bahas dulu undang-undang dan peraturan ya, tapi secara peraturan untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke Hong Kong itu 21 juta. Melewati 21 juta berarti overcharging. Nah, itu pun bisa dilaporkan gitu kalau melebihi dari 21 juta. Jadi ketika teman-teman yang mungkin mereka di sini di interminate, ya nggak apa-apa. Apalagi sekarang kita lagi menyuarakan bahwa ketika pekerja migran di interminate terus dia masih ada potongan, PT nggak berhak lagi untuk minta loh potongannya. Karena apa? Bukan dia kan yang memutuskan kontrak, majikan yang memutuskan kontrak gitu. Jadi kalau seumpamanya PT meminta bayaran lagi atau finance itu yang pembiayaan gitu di dalam dia 21 juta itu, terus dia di interminate udah 3 bulan nyetor ya, kalau buat saya udah enough gitu. Karena itu yang kita menyuarakan. Saya sudah sempat menyuarakan di KJRI Hong Kong waktu ada forum pertemuan kita pegiat-pegiat semua, dan di situ saya bersuara juga bahwa ketika pekerja migran di interminate, dari finance PT apapun pembiayaan stop, karena memang benar-benar pekerja migran mau gimana, mereka udah di interminate, kalian masih mau nagih, itu kan resiko, kecuali dia yang ngebreak gitu teman-teman semua. Jadi biar ke depan pekerja migran untuk tenaga kerja laki-laki TKL ini diatur penempatannya, dan semoga ke depan ini bisa diatur. Dan ini saya menyuarakan hampir setiap hari, saya WA terus ke Pak Kepala Badan, tolonglah ini untuk TKL ini benar-benar kayak yang ada di Korea, kayak yang ada di Jepang, kayak yang ada di Taiwan, di Hong Kong juga diharuskan. Karena kalau melihat sekarang udah banyak loh TKL yang ada di Hong Kong ini ya, alhamdulillah puji Tuhan kalau mereka tuh pekerjanya bagus, mereka urus mandiri. Kalau seperti ini gimana?
yang baru 3 bulan dia kerja terus di interminit sementara pembiayaan 65 juta. Kan? Jadi agensi-agensi dan PT bisa memainkan ini, bisa ambil untung gitu. Jadi kedepannya saya berharap untuk jangan karena seperti ini akan ada kasus-kasus overstay lainnya gitu. Begitu teman-teman semua. Jadi ya seperti saya nih lagi menyuarakan juga ke BP2MI untuk terus please dong penempatan pekerja migran untuk Hong Kong, TKL khususnya, untuk diresmikan secara resmi bahwa sudah ada penempatan gitu dan biayanya seperti ini gitu. Biar TKL juga mereka kasihan bisa mencari nafkah di sini dengan baik gitu. Lepas dari yang mungkin ada interminit, ada pemutusan kontrak, tapi minimal ya teman-teman semua bahwa pemerintah bisa melihat ini gitu. Oke teman-teman semua, ini jadikan pelajaran buat kalian yang mungkin saudara kalian mau proses ke Hong Kong TKL secara mandiri. Hati-hati karena agensi akan memanfaatkan, agensi dan PT di Indonesia yang mereka numpang proses tuh memanfaatkan untuk membayar biaya berlebihan. Itu yang saat ini kita tuh ingatkan ke kalian untuk hati-hati karena memang belum ada penempatan secara resmi pemerintah. Tetapi kalau kalian mau cari sendiri di sini untuk bisa dapat, oke, bisa, tapi resikonya seperti ini. Bayar mahal, kalian di interminit, apes. Oke? Tetap semangat, semoga konten saya bisa bermanfaat, kita saling sharing. Kalau kalian bisa memberikan saran dan kritik, tolong komentar biar saya juga semangat untuk membuat konten-konten saya nih ya, untuk menyemangati kalian semua. Gitu ya teman-teman semua, tetap semangat, God bless, bye-bye.